membeli kemudahan dengan kerja keras. Kita semua menghendaki serba kemudahan dalam kehidupan, termasuk kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam mengatasi masalah, kemudahan dalam belajar, kemudahan dalam mencari penghasilan, juga kemudahan dalam pergaulan, dan kemudahan dalam memperoleh izin tinggal di surga. Tapi semua kemudahan, baik kemudahan di dunia maupun di akhirat, yang merupakan bagian dari kasih sayang atau rahmat Allah, tidaklah gratis. Kita harus membeli kemudahan itu dengan kerja keras. Artinya, kita insya Allah akan memperoleh kemudahan setelah melakukan berbagai usaha dengan cara yang benar, cara yang direstui oleh Allah. Maka kita tidak boleh iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Kita masing-masing diberi kenikmatan, diberi rahmat oleh Allah. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau kita melihat saudara kita atau teman kita mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak, kita tidak boleh iri dalam arti kita mengharapkan kenikmatan saudara kita itu pindah ke kita. Nggak bisa. Yang perlu kita pelajari adalah apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Kalau kita menginginkan seperti dia, maka caranya kita coba lakukan usaha-usaha seperti dia. Ya. Jadi kita tidak boleh iri terhadap kenikmatan dan keunggulan yang Allah telah berikan kepada orang lain, karena orang lain itu memperoleh kenikmatan setelah melakukan usaha keras. Jadi ada hubungan antara nasib dan usaha. Nasib di sini, ya nasib itu artinya bagian. Ya. Apakah nasib kita sekarang mengalami kemudahan atau kesulitan, itu ada kaitannya dengan sejarah kita sendiri di masa lalu. Apakah kita melakukan usaha atau tidak. Karena kita masing-masing melakukan usaha, maka berdasarkan usaha itu, Allah membagi rahmatnya. Maka Allah mengajari kita, jangan kita itu iri terhadap orang lain, tapi kalau kita mengharapkan kemudahan itu, mintanya kepada Allah. Firman Allah, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Kamu janganlah iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian di antara kalian. Kelebihan yang melebihi daripada orang lain. Kenapa begitu? Lirrijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabn. Setiap orang laki-laki mendapatkan nasib sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Jadi nasib mereka sekarang ada kaitannya dengan apa yang telah mereka usahakan di masa lalu. Bukan hanya laki-laki, juga perempuan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Wanita-wanita yang mendapatkan keunggulan-keunggulan karunia dari Allah, itu memperolehnya itu juga ada kaitannya dengan apa yang mereka usahakan. Nah, kalau kita menginginkan kenikmatan atau karunia seperti mereka, caranya gimana? Was'alullaha min fadlih. Mintalah karunia dari Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah menganjurkan kita untuk mengharapkan kenikmatan, kemudahan, dan sebagainya dari Allah. Jangan mengharapkan mengambil dari kenikmatan yang sudah diperoleh oleh teman atau saudara kita. Nah, kalau kita dianjurkan untuk minta kepada Allah, maka kita pelajari prosedur-prosedurnya. Bagaimana sih prosedurnya kalau kita mengharapkan Allah memberikan kemudahan kita? Nah, itu kita pelajari. Terus kalau kita mengikuti prosedur itu, berarti kita sedang menempuh cara yang diresepkan oleh Allah, dan itulah cara meminta kepada Allah.
Jadi kalau dikatakan was'alullah min fadlih, mintalah karunia dari Allah, itu tidak cukup hanya berdoa saja. Kita mesti berbuat sesuatu, berusaha agar kita memperoleh apa yang kita usahakan dengan cara yang biasa dilakukan oleh Allah ketika memberi karunia. Kita pelajari kebiasaan Allah ketika memberi karunia. Itu sama dengan kita pelajari sunnatullah yang diterapkan ketika Allah memberi karunia kepada seseorang. Menurut ayat tersebut, keunggulan atau kenikmatan seseorang datangnya dari Allah. Kalau saya katakan keunggulan, ini terjemahan dari fadlun minallah. Fadlun itu artinya kelebihan. Jadi kalau Allah memberi kita, ya itu karena kelebihan yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada kita. Nah, cuma seringkali keunggulan itu kita artikan karunia. Ya. Seringkali kita terjemahkan sebagai karunia. Jadi kalau saya mengatakan keunggulan, itu berarti juga karunia dari Allah. Jadi menurut ayat tersebut, keunggulan atau karunia yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, dan Allah memberikannya itu sesuai. Kenapa Allah memberikan itu? Karena Allah memberinya sesuai dengan usahanya. Jika kita menghendaki kenikmatan yang serupa, kita mesti memohon kepada Allah, sedangkan Allah memberi kenikmatan kepada seseorang itu sesuai dengan usahanya. Artinya, jika kita menghendaki kenikmatan yang serupa, kita mesti melakukan usaha-usaha yang sesuai dan yang diperlukan. Allah berjanji akan memberi kita kemudahan setelah kita bersedia menempuh hal-hal yang sulit. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menciptakan kemudahan setelah kesulitan. Kalimatnya itu, kalau kita artikan letter luck, saya ja'alullah, Allah akan menciptakan, akan menjadikan yusran, kemudahan, ba'da usrin, setelah kesulitan. Jadi, ini termasuk formula atau resep bagaimana kita memperoleh kemudahan. Nah, kemudahan itu diberikan oleh Allah setelah kita mengalami kesulitan. Nah, kesulitan itu ada kalanya kesulitan yang kita ciptakan sendiri, ada yang kesulitan yang kita terpaksa sudah dalam keadaan seperti itu. Ya, misalnya yang kita tidak sengaja, tapi kita terperangkap dalam keadaan sulit. Kita dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga, bapak kita, ibu kita itu miskin, mengalami banyak kesulitan. Terus kita sebagai anak juga merasakan kesulitan di waktu anak-anak. Tapi kesulitan di waktu anak-anak ini itu sama dengan cara Allah menempa kita. Kita ditempa di waktu kecil melakukan kesulitan-kesulitan untuk membantu meringankan bapak dan ibu, atau untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. Jadi kalau kita tuh kebetulan dibesarkan dari keluarga miskin, itu kita bersyukur, alhamdulillah, aku telah dilatih oleh Allah dengan keadaan yang secara lahiriah itu terpaksa, tapi ternyata itu bagus gitu. Bandingkan kalau anak yang dilahirkan di kalangan orang yang kaya raya, semua serba mudah, maka seringkali anak-anak itu mengalami kesulitan di waktu dewasanya. Kesulitan itu tidak harus berarti kesulitan dalam mencari penghasilan, mencari nafkah. Ya, coba aja anak yang dibesarkan di keluarga kaya, pembantunya tidak hanya satu, ada beberapa. Dia mau makan sudah disediakan, mau berangkat sekolah sudah ada yang nyetir dan sebagainya. Itu nanti ketika menjadi dewasa, dia naik angkot saja kagok. Ya. Naik angkot saja, waduh nggak tahu caranya. Begitu. Naik bis Transjakarta gimana caranya? Nggak pernah ngalami. Ya. Jadi semacam itu. Ya, itu saya kasih contoh yang sederhana saja. Jadi melakukan usaha-usaha
yang sesuai dan yang diperlukan itu merupakan keharusan. Karena Allah tidak mengubah keadaan kita dari sulit menjadi mudah jika kita tidak mau mengubah sikap dan perilaku kita sendiri. Jadi nasib itu sesuatu yang dari luar yang menimpa kita. Nasib itu berkaitan dengan usaha kita. Artinya berkaitan dengan kepribadian kita. Kalau kita dengan kepribadian seperti sekarang ini, keadaan kita misalnya sulit. Kalau kita ingin berubah menjadi mudah, maka caranya kita mengubah dulu perilaku kita. Untuk mengubah perilaku, itu harus dimulai dengan mengubah pola pikir. Jadi, kalau kita kepengen mengubah nasib, kita ubah dulu diri kita. Misalnya, kalau selama ini kita malas, kita ubah menjadi rajin. Kalau kita selama ini suka bohong, ketika berbisnis suka bohong, ketika berbicara suka bohong, dan sebagainya, kita ubah. Kita menjadi orang yang jujur, apapun yang kita katakan itu benar. Dan kalau kita sekarang ini terbiasa curang, maka kita mengubah diri supaya kita menjadi adil. Curang ini misalnya berdagang, mestinya 1 kilo harganya 100.000, kita kurangi setengah on misalnya. Nah, itu curang. Terus kita ubah, kita menjadi orang yang adil dong. 1 kilo itu harganya 100, dia sudah bayar 100.000, maka 1 kilo harus dipenuhi. Nah, itu keadilan dan sebagainya. Nah, ayat ini terkenal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada di dalam masyarakat. Ya. Tidak akan mengubah apa yang ada di dalam masyarakat, itu berarti sesuatu yang mengelilingi dia, yang nempel pada dia, kaya, miskin, pandai, bodoh, terus mudah dan sulit, dan sebagainya. Nah, nasib itu kita tidak bisa ubah kalau kita belum mengubah diri kita terlebih dahulu. Ya. Kalau kita mengalami kesulitan semacam ini di Indonesia ini, karena apa? Ya karena perilaku kita sendiri. Ada korupsi di mana-mana, bukan hanya di tingkat yang tinggi, sampai di tingkat yang bawah pun itu ada korupsi. Ya, kalau korupsi di tingkat atas itu kan kita bisa membaca berita-berita, laporan-laporan dan sebagainya. Tapi yang orang-orang kecil itu jarang atau tidak ada publikasi. Maka kalau kita tidak mempelajarinya juga tidak tahu. Misalnya, kalau kita mempunyai toko, kemudian kita mempekerjakan karyawan, mencuri nggak dia? Meskipun sudah memakai sistem, pakai cara-cara yang administrasinya rapih dengan komputerisasi, tapi masih ada saja celah-celah untuk karyawan mencuri. Itu umum itu, ya. Pekerjaan apa saja, itu ada saja pencurian itu. Nah, kalau bangsa kita ini, orang-orangnya, mulai dari yang atas sampai ke bawah itu suka mencuri, maka kalau kita mengalami kesulitan ekonomi itu ya pantas. Kalau kita kepengen sejahtera, caranya gimana? Berantas dulu pencurian itu. Ya, kalau saya bilang pencurian supaya lebih umum, tidak hanya korupsi. Berantas dulu. Cuma memberantas korupsi itu saat ini sangat sulit, ya karena korupsi itu sudah didukung dengan peraturan-peraturan, dengan undang-undang yang mempersulit proses peradilan bagi orang-orang yang korupsi. Nah, kemudian ketika kita menempuh usaha-usaha yang sulit, kita mesti berpedoman pada prinsip-prinsip ketakwaan. Jadi nggak bisa kita tuh kerja keras saja, terus kemudian nanti akan mudah, belum tentu. Karena kerja keras kita itu sesuai dengan prinsip-prinsip ketakwaan nggak? Misalnya, kita itu berbisnis dengan kerja keras, buka bengkel misalnya.
Kemudian kita curang, bilang ada onderdil yang diganti, tapi ternyata tidak. Ya. Atau onderdilnya diganti, misalnya saya bilangnya mereknya A, kemudian dibelikan merek B yang kualitasnya lebih rendah. Nah, kalau kita punya bengkel yang semacam itu, meskipun kita kerja keras, orang-orang yang biasa datang atau yang mencoba datang ke tempat kita hanya sekali kemudian kapok. Aku nggak mau ke situ lagi. Masa habis dibenahi di situ, tapi dalam waktu beberapa hari saja sudah rusak lagi. Ternyata ada komponen yang katanya itu orisinil, tapi diganti dengan yang KW. Nah, lain kali tidak mau datang ke situ lagi. Kenapa? Karena orang itu tidak menggunakan prinsip ketakwaan. Nah, prinsip ketakwaan itu antara lain kejujuran, kehalalan, hanya yang halal saja, kesabaran, dan kasih sayang. Ya, kasih sayang penting. Kalau kita sebagai penjual kepada pembeli, kita itu acuh tak acuh, atau kita tuh bergaya menyederhanakan, menyepelekan orang lain, menyepelekan pembeli, pembeli itu merasa tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, malas dia datang lagi. Dia lebih suka datang ke penjual yang ramah. Jadi ramah itu bagian dari semangat kasih sayang. Maka semangat kasih sayang itu termasuk prinsip ketakwaan. Jika kita konsisten pada prinsip-prinsip ketakwaan, Allah pasti akan memberi kita kemudahan dalam segala urusan. Allah janjinya begini, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat semua urusannya mudah. Ini bisa dibuktikan. Ya. Orang yang bertakwa, maka semua urusannya dia akan mudah. Dia berbisnis ya lancar, dia mengajar ya lancar, dia jadi pejabat juga lancar. Ya. Karena dia menggunakan prinsip-prinsip ketakwaan yang antara lain kesabaran, kasih sayang, kehalalan, kejujuran, dan sebagainya. Kemudian, dalam segala urusan, itu semua urusan itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah. Misalnya, kemudahan, ya. Kemudahan apapun itu adalah bagian dari rahmat Allah. Dan Allah berjanji akan melimpahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada keimanan. Misalnya, berpegang teguh pada keimanan itu bagaimana? Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang curang, maka dia itu mudah sekali akan terpeleset. Misalnya, dia dalam kepegawaian misalnya, dia berteman dengan orang-orang yang korupsi. Ya, ini yang lebih banyak itu jabatan-jabatan politik gitu ya. Itu kan ada kasak kusuk sana sini. Kalau berteman dengan orang-orang yang curang, maka kita akan mudah sekali terperosok ke situ. Ya, karena mereka akan mencari teman. Orang mau korupsi itu mesti mencari teman untuk kerjasama. Nah, orang yang semacam itu mau nggak berpegang teguh pada prinsip keimanan? Caranya bagaimana? Ya dia berantas. Di antara teman-teman itu dia dikasih tahu, dia ajari atau dihimbau supaya tidak melakukan kecurangan. Tapi kalau mereka tidak mau, bagaimana? Ya kita hijrah. Hijrah itu bisa secara fisik kita pindah bagian, atau pindah perusahaan, atau pindah lembaga. Bisa juga pindah itu artinya tidak ikut-ikutan. Jadi meninggalkan kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik, itu hijrah. Ya. Jadi kita itu diharapkan kalau mau mengubah nasib, kita harus mau hijrah, meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Dan kita juga diharapkan mau berjihad. Jihad
fisabilillah. Apa itu artinya jihad fisabilillah? Jihad itu kerja keras. Fisabilillah di jalan Allah. Bekerja keras di jalan Allah itu bertingkat-tingkat dan sesuai dengan situasi masing-masing. Misalnya untuk pribadi, untuk melaksanakan sholat 5 kali tepat waktu setiap hari, itu butuh kerja keras. Terutama untuk orang-orang yang sibuk. Sesibuk apapun, kita usahakan tidak pernah kita sholatnya terlambat. Syukur kalau selalu bisa berjamaah. Nah, untuk seperti itu butuh kerja keras. Jadi, kerja keras itu termasuk jihad. Nah, jihad yang paling ekstrim tentu adalah perang. Nah, perang itu kalau kita dalam keadaan diserbu oleh orang lain, maka kita mesti membela diri. Nah, itu perang di jalan Allah. Perang di jalan Allah karena kita perang dalam rangka mempertahankan hak kita. Jadi jihad fisabilillah itu artinya luas. Dan dalam keadaan aman seperti kita sekarang ini, itu ya untuk perang itu nanti dululah gitu. Nggak usah dipikirkan itu, tapi kerja keras untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkannya. Kemudian kita membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Membiasakan diri itu penting, ya, karena seseorang itu dikatakan dia penyabar, pemarah, atau jahat dan sebagainya kalau dia melakukan kegiatan yang diulang-ulang. Kalau setiap saat ada kejadian dia jujur, maka dia itu bisa kita katakan orang yang jujur. Kalau dia bohong lagi, maka dia bisa dikatakan sebagai pembohong. Nah, pembohong itu kan karakter. Karakter itu kita bangun dengan pembiasaan. Nah, kita jangan membiasakan yang buruk, tapi kita membiasakan yang baik. Nah, pembiasaan itu penting, karena pembiasaan itu nanti akan menimbulkan, akan membangun reputasi kita sendiri. Kalau kita biasa baik, maka orang menganggap reputasi kita baik. Nah, begitu kita dianggap sebagai orang yang berreputasi baik, maka kemudahan itu akan datang. Datang kemudahan, termasuk misalnya mau berbisnis tidak punya modal. Kalau kita itu jujur dan kita tekun dengan selalu menepati janji, maka orang yang melihat kita itu bisnis kita itu lancar dan bertumbuh lagi, itu ada orang yang kepengen, mau nggak aku uruni modal, aku ikut modali tapi keuntungannya dibagi gitu. Nah, itu kan lebih enak. Udah nggak usah pakai prosedur yang sulit seperti di bank, tidak harus bayar bunga, tidak harus nyicil yang ketat sekali begitu. Nanti dibagi, kalau tergantung perjanjiannya. Kalau perjanjiannya ya nanti akhir tahun kita periksa dapat keuntungan berapa, lalu terus dibagi. Yang kita biasa menyebut dividen gitu. Nah, ketika kita melakukan usaha keras dalam rangka memperoleh kemudahan di masa depan, termasuk kemudahan di masa depan di akhirat, kita mesti tangguh atau bersabar jika kita terpaksa menghadapi berbagai rintangan. Saya cenderung mengartikan sabar itu tangguh, karena sabar itu pengertiannya ada tiga macam. Sabar dalam arti tekun melaksanakan peraturan dari Allah, ya, melaksanakan tugas sesuai dengan aturan Allah. Kemudian sabar tidak melakukan pelanggaran. Jadi kalau ada kesulitan lalu terus ya terpaksa aku melakukan ini, terpaksa itu pelanggaran. Terus sabar yang satu lagi adalah ketika ada hambatan, dia tidak mudah patah, dia tidak berhenti, apalagi mundur lagi, dan tidak belok. Kalau belok itu berarti dia menyimpang, ya, menyimpang melakukan yang haram. Kalau dia mundur, dia putus asa. Ya, orang Islam nggak boleh putus asa. Jadi ketika kita itu ingin mendapatkan kemudahan,
kesabaran itu penting, ya, ketangguhan itu penting, karena dalam kegiatan apapun selalu ada rintangan-rintangan. Nah, rintangan tidak boleh membuat kita berbalik, tidak boleh membuat kita berbelok, dan tidak boleh kita melakukan perbuatan dosa. Kalau kita tergoda untuk menganggap bahwa rintangan yang menghadap kita itu terlalu berat, kita mencoba mengingat umat muslimin yang terdahulu. Wah, berat yang kita hadapi. Kita pelajari sejarah bagaimana orang-orang generasi terdahulu. Misalnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, itu mereka mengalami ujian yang rintangan yang berat sekali. Untuk sholat saja mereka harus sembunyi-sembunyi. Jangankan sholat, untuk mengatakan la ilaha illallah itu mereka tidak berani terang-terangan. Nah, karena mereka diancam dibunuh. Atau kalau secara kelompok seperti para sahabat ketika sudah pindah ke Madinah, diserbu. Berkali-kali diserbu lagi. Yang semuanya itu resikonya kematian. Toh mereka tetap tangguh dan bersabar. Dan akhirnya pertolongan dari Allah pun datang. Yaitu apa? Kemenangan. Oleh karena itu, kalau kita itu merasa, wah berat ini, coba deh kita pelajari sejarah, kita pelajari derita orang lain. Dia bisa sukses begitu, dia udah jatuh bangun. Nah, terus kalau kita mengetahui seperti itu, apa yang saya alami ini belum seberapa. Nah, kalau kita ingin kemudahan di akhirat, yaitu surga, ya kita periksa, kita pelajari orang-orang terdahulu. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian memperkirakan bahwa kalian itu akan masuk surga? Padahal kamu belum mengalami apa yang dialami oleh generasi-generasi sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka itu ditimpa kesulitan, bahkan juga peperangan, bahkan mereka itu terguncang jiwanya, terguncang karena misalnya dalam situasi hampir kalah, itu kan jiwanya terguncang, wah ini mau mati nih aku, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu sampai Rasul dan para sahabatnya itu bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Nah, kita jangan putus asa. Kita mesti selalu punya harapan. Kita dijawab oleh Allah ya kalau di ayat ini, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya, biasanya sebelum kita berhasil itu kesulitan demi kesulitan itu makin memuncak. Tapi begitu kesulitan yang memuncak itu kita atasi, tinggal gampang. Nah, kemenangan umat muslimin yang menghadapi intimidasi dari orang-orang kafir tersebut itu membuktikan bahwa jika kita bersabar sambil tetap mengikuti prinsip-prinsip ketakwaan, Allah tidak akan membuat kesabaran kita sia-sia. Pasti Allah akan memberi hadiah kepada kita, ya, memberi kasih sayangnya kepada kita. Janji Allah, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar. Ini seringkali di dalam Al-Quran disebut dua ini. Bertakwa dan sabar. Itu kunci segalanya. Ini saya ambil satu ayat. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan upah untuk orang yang baik. Imbalan. Ya. Ajr itu artinya imbalan. Kita seringkali bilang pahala. Nah, jadi arti aslinya ajr itu upah atau imbalan. Jadi kalau kita mau bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita itu. Tidak akan menyia-nyiakan kesabaran kita. Ini di dalam Al-Quran seringkali disebut dua hal ini berbarengan, takwa dan sabar. Yang di sini Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ada yang menyebutkan, kalau kamu difitnah oleh pihak lain, dan kamu tetap bertakwa dan sabar,
fitnahan mereka itu tidak akan berakibat buruk bagi kamu. Tidak apa-apa, nggak masalah. Ya. Karena fitnah itu memang kelihatannya melibatkan kesulitan bagi kita, tapi itu sementara. Nanti setelah ada klarifikasi dari sana sini, nanti akan terbukti bahwa kita benar. Orang yang mengatakan itu bohong. Nah, terus reputasi dia menjadi jelek, kita menjadi lebih baik. Nah, itu kita akan mendapatkan kemudahan. Dan fitnah itu tidak akan merugikan kita. Ya, saya sendiri sudah sering membuktikan itu. Ya, sehingga saya itu mantap gitu loh. Ya, di samping kalau kita baca Al-Quran, kita coba pelajari Nabi Yusuf difitnah sampai dia masuk penjara. Tapi habis itu dia mendapatkan kemudahan, dia mendapatkan jabatan yang tinggi, dia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa di kerajaan itu. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW itu juga begitu. Kesabaran, nanti buahnya belakangan. Jadi kalau kita kerja keras dalam rangka mencari kemudahan, jangan mudah putus asa. Kuncinya takwa dan sabar. Untuk membangun semangat di dalam jiwa kita dalam melakukan usaha keras sesuai dengan prinsip-prinsip ketakwaan, kita mesti menanamkan rasa cinta dulu kepada kemanfaatan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin maju, kita harus melakukan suatu usaha dan kita tanamkan dulu rasa senang pada kebaikan dari yang kita usahakan. Jadi yang kita sukai itu kebaikannya. Misalnya kalau kita jadi guru, kita tanamkan rasa cinta kepada membantu anak-anak yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Anak-anak yang tidak terampil menjadi terampil. Orang-orang yang asalnya bisnisnya kesulitan menjadi mudah. Ya, jadi kalau misalnya membimbing di bidang manajemen perusahaan begitu. Nah, itu kita mengajar. Nah, kita tanamkan dulu di hati kita, aku senang dengan menolong orang yang menghadapi kesulitan, kemudian berubah menjadi kemudahan. Nah, atau dengan kata yang singkat, suka kepada sesuatu apapun yang memberi manfaat. Jadi kalau aku mengajar, insya Allah aku akan memberi manfaat. Kalau aku jadi dokter, aku akan memberi manfaat, membantu orang-orang sakit yang hampir putus asa. Orang sakit itu kalau makin serius biasanya makin putus asa, supaya bisa sembuh kembali. Jadi kita tanamkan rasa cinta kepada kemanfaatan. Jadi secara umum pokoknya timbulkan rasa cinta kepada kemanfaatan. Nanti kita terapkan dalam bidang kita masing-masing. Ya. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang tangguh dan orang yang kuat. Nah, Rasulullah mengatakan, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Allah itu lebih menyukai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Ya, jadi orang mukmin yang tangguh itu lebih disukai oleh Allah daripada yang dikit-dikit putus asa. Ya, dikit-dikit putus asa itu bisa ditengarai, misalnya melakukan sesuatu usaha, sulit, enggak bekerja baru coba 1-2 bulan, sulit gini, enggak keluar. Belum dia sudah keluar. Kalau alasannya hanya sulit itu jangan buru-buru mundur. Kalau alasannya nggak bener nih pekerjaan di sini itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang haram, ya, yang hasilnya itu menjadi haram. Nah, itu meninggalkan bagus. Tapi kalau itu perusahaan baik, kita jalani, ada kesulitan, kita tekuni dulu. Ya. Jangan mudah mundur. Gitu. Nah, orang yang tangguh itu orang yang kuat, dan orang mukmin yang tangguh, yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, meskipun sama-sama dijanjikan masuk surga. Ya.
Orang mukmin lemah ya juga dijanjikan masuk surga. Ya kelemahan itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Yang disengaja itu malas, nah, itu lemah dibuat sendiri. Tapi kalau misalnya kebetulan menderita penyakit tertentu begitu menjadi lemah begitu, ya memang dia tidak bisa apa-apa. Nah orang semacam itu kalau dia imannya benar dijanjikan oleh Allah masuk surga. Tapi dia tidak bisa menolong orang lain. Kalau orang yang kuat itu bisa menolong orang lain. Jadi caranya gimana? Nabi menganjurkan ihris ala ma yanfa'uk. Sukailah hal-hal yang memberi manfaat kepada kamu. Jadi apapun yang memberi manfaat kita sukai. Ya. Memberi manfaat itu kadang-kadang ini saya suka menyebut. Kita dimintain tolong oleh orang, terus kemudian orang yang kita tolong itu mendapatkan keuntungan dari pertolongan kita, terus kita menganggapnya, aku ini dimanfaatin aja oleh dia, dimanfaatin untuk cari duit. Lah, kalau dia nyuruh kita, itu kan dia berarti memanfaatkan kita. Kalau dia memanfaatkan kita akan menjadi bermanfaat. Dia yang tadinya penghasilannya kecil, setelah kita bantu penghasilannya besar. Nah kalau dia penghasilannya besar, kan dia nanti akan berbagi penghasilannya itu dibagi pada kita. Kalau tidak dibagi, ya nggak apa-apa, itu reputasi dia. Nah nanti kalau orang mengetahui bahwa perusahaan itu bisa maju karena ada si A, nah, nanti itu diincar itu si A oleh perusahaan lain. Kamu mau nggak pindah ke perusahaanku? Nah, terus dia kalau punya alternatif, ya kenapa tidak? Kalau di situ tidak begitu dihargai usahanya, di sini lebih dihargai. Nah, artinya kepribadian dia itu nilainya menjadi makin meningkat, meskipun dalam sehari-hari kemanfaatannya lebih banyak diambil oleh pihak lain, oleh bosnya dalam hal ini. Ya, jadi pertama-tama kalau kita kepingin menjadi orang kuat, kita tanamkan rasa cinta kepada hal-hal yang memberi manfaat. Kalau kita sudah mencintai itu, kita akan termotivasi dari dalam untuk selalu berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada siapa? Ya pada diri kita dan orang lain. Maka orang lain akan membutuhkan kita. Jadi kalau kita biasa melakukan hal yang bermanfaat, manfaat untuk diri kita dan orang lain, maka orang lain akan membutuhkan kita. Kalau membutuhkan kita dimintain tolong. Nah, kalau makin banyak orang yang membutuhkan, harga diri kita akan naik. Harga diri itu yang saya maksud self-esteem. Self-esteemnya naik. Karena apa? Aku dibutuhkan orang. Aku tidak bisa santai-santai karena memang tenagaku ini sangat dibutuhkan. Karena aku sangat dibutuhkan, aku harus sehat. Supaya aku sehat, aku harus berusaha begini-begini supaya dengan kesehatan itu aku masih bisa menolong orang lain gitu. Terus wasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, minta tolongnya kepada Allah. Nah, ini seperti tadi. Kalau minta tolong kepada Allah, maka caranya kita pelajari orang-orang yang seperti apa saja sih yang ditolong oleh Allah. Kita lakukan itu. Jadi minta tolong kepada Allah itu tidak cukup hanya omongan saja, tidak cukup hanya doa saja, tapi kita lakukan hal-hal yang menjadi prosedur bagaimana cara Allah menolong kita. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Ya. Jangan merasa lemah. Orang yang merasa lemah itu gampang putus asa. Orang Islam nggak boleh putus asa, nggak boleh, betul-betul, karena menurut Al-Quran yang putus asa itu berarti kafir, artinya imannya hilang. Ya. Terus wa in asabaka syai'un fala taqul lahu. Kalau ada sesuatu yang menimpa kamu, jangan menyesal kemudian mengatakan seandainya tadi gitu. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Misalnya kita sedang nyetir nih lewat lurus atau belok kanan. Terus kita timbang-timbang. Lurus ini lebih pendek tetapi macet. Kalau ke kanan lebih jauh tapi lancar. Terus
ambil ke kanan. Begitu ke kanan ternyata macet. Oh, gimana tadi apa aku bilang? Ya, kadang-kadang sini juga macet gini. Nah, jangan mengatakan begitu. Jangan mengatakan seandainya kita tadi lurus. Jangan begitu. Pelajaran dari Rasulullah apa? Qul qadarullah. Nah, ini sudah ketentuan dari Allah. Kita sudah membuat pertimbangan-pertimbangan lurus atau ke kanan. Kita memutuskan ke kanan. Keputusan saya itu adalah takdir dari Allah. Jadi itu nggak bisa diubah. Terus kalau nggak bisa diubah, ya udah jalanin aja. Sudah diputuskan. Karena apa? Kalau mengatakan fa'innallahu, kalau mengatakan seandainya tadi itu taftahu amanas syaitan, akan membuka perilaku setan. Perilaku setan itu perilaku yang buruk. Misalnya saya lagi nyetir nih, terus ada yang memberi saran. Jadi kalau lurus itu memang pendek, tapi macet, ke kanan aja. Terus saya nurut ke kanan. Terus kalau saya mengatakan seandainya, itu akan membuka peluang perbuatan setan, perbuatan buruk. Apa itu? Ya, paling tidak, gara-gara kamu sih, kamu tadi kan bilang belok ke kanan. Terus aku turun ke kanan seperti ini nih. Akhirnya berantem. Nah, berantem itu kan pekerjaan setan. Jadi jangan buka peluang setan untuk masuk ke kita. Jadi kalau sudah dijalani, sudah diambil keputusan, jalani. Terus nanti ternyata terbentur, ya udah biarin aja. Itu memang sudah takdirnya seperti itu. Insya Allah nanti ada hikmahnya. Dan seringkali ada hikmahnya. Ya. Di samping menanamkan rasa cinta kepada hal-hal yang bermanfaat, kita juga selalu berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik ini penting ya, karena berprasangka baik kepada Allah itu bisa menimbulkan optimisme. Kita akan optimis bahwa kita akan berhasil. Ini kalau orang yang tidak beriman suka menganjurkannya, kamu selalu berpikir positif deh. Kamu berbisnis, aku pasti berhasil, aku pasti berhasil. Itu kalau orang tidak punya iman. Ya. Aku pasti berhasil. Kalau orang beriman enggak, insya Allah, Allah akan memberi aku keberhasilan. Jadi keberhasilannya bukan dari aku, tetapi dari Allah. Nah, kalau kita berprasangka pada Allah, nanti Allah akan menolong kita. Firman Allah gini, Ana inda dhanni abdi bi, aku akan menuruti prasangka hambaku terhadap aku. In dhanna bi khairan falah. Kalau dia berprasangka baik kepada aku, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in dhanna syarran falah. Kalau dia berprasangka buruk, ya dia akan mendapatkan keburukan itu. Jadi, Allah akan menuruti kita. Ya kenapa kita lebih memilih pesimis? Nanti benar-benar gagal. Tapi kalau optimis, nanti Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Ya. Dan itu akan menimbulkan rasa optimis sehingga kita bergairah. Gairah itu sendiri itu membuat perangai kita menjadi menyenangkan. Kalau perangai kita menyenangkan, kita bekerja sama dengan siapapun, orang-orang itu senang pada kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga meyakinkan bahwa pertolongan Allah akan datang setelah kita bersabar. Kelapangan hati akan datang setelah kesusahan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan. Nah, hadis ini saya pakai sebagai penutup. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu berbarengan dengan kesabaran. Jadi kalau kita sabar, Allah menolong. Wa annal faraja mal karbi. Kelapangan itu datang setelah kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan beserta kesulitan akan ada kemudahan.